Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Kitab Tanak atau Perjanjian Lama, juga kitab Brit Kadasa Perjanjian Baru, keduanya sama-sama diawali dengan penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim bergetar melingkupi di atas permukaan air. Kalau saudara perhatikan kalimat yang ada, seolah-olah ada dua pribadi, yaitu Elohim dan roh Elohim. Benarkah itu dua pribadi? Kalau itu dua pribadi, berarti Elohim itu bentuknya fisik jasmani seperti manusia. Dan roh Elohim adalah rohnya, sifatnya rohani, tidak kelihatan. Benarkah demikian, saudara-saudara? Ternyata, saudara, kalau kita pahami dari bahasa kalimat tersebut, kita dapat mendapati kata Elohim itu menunjukkan adalah satu pribadi. Elohim itu roh, bukan bentuk fisik jasmani seperti kita. Karena roh, maka di dalam ayat berikutnya tadi dikatakan, dan roh Elohim berarti itu kata-kata mempertegas keberadaan Elohim yang roh adanya. Dengan demikian Elohim itu roh adanya. Ayat 2, roh Elohim itu juga roh adanya. Sama saja keduanya, jadi bukan dua pribadi, saudara. Penciptaan alam semesta dimulai dari apa yang dilakukan Elohim yang roh adanya, sehingga disebut roh Elohim menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu menjadi ada, karena Elohim itu roh adanya. Dengan demikian kalimat dalam ayat 1 dan 2, Elohim dan roh Elohim itu menunjukkan satu keberadaan pribadi yang roh adanya. Kemudian di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 demikian, saudara. Pada awalnya ada firman, dan firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Kemudian di dalam ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada pada dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Saudara-saudara, di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, tepatnya dalam kitab Yohanan pasal 1 tadi, kita melihat bahwa pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia. Firman sama Elohim dalam nats tadi dua atau satu pribadi, saudara. Ayo saudara baca betul, renungkan dengan hati yang tulus, pikiran yang jernih. Saudara akan dapati kata-katanya bahkan di situ sudah dijelaskan. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu roh adanya. Elohim juga roh adanya. Kalau saudara menganggap itu dua,
Berarti Elohim itu saudara anggap sebagai pribadi manusia seperti kita, daging, dan firman itu yang sifatnya rohani, keluar dari yang namanya Elohim pribadi fisik tadi, mengeluarkan firman. Seperti tadi di dalam kitab Kejadian, Elohim mengeluarkan roh Elohim. Jadi seolah-olah ada dua. Itu pengertian yang pikiran kita dijiwai oleh namanya paham Trinitas atau Tritunggal. Kita melihat seolah-olah Elohim itu dan roh Elohim itu ada dua. Padahal dua-duanya tadi ditegaskan Elohim itu roh adanya. Dengan demikian satu keadaannya saudara, firman itu roh, Elohim juga roh. Oleh sebab itu dikatakan firman itu adalah Elohim. Jadi ini satu. Dan ayat 18 dari kitab Yohanan 1 tadi dikatakan Elohim itu roh adanya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dengan demikian di sini jelas bahwa awal kitab Brit Kadasa, awal kitab Tanak atau Perjanjian Lama diawali dengan kata Elohim yang ekat. Elohim yang bukan dua tetapi satu. Dan memang roh penyesat menggoda kita untuk mengatakan seolah-olah Elohim dan roh Elohim itu dua pribadi. Itu adalah otak yang sudah dirasuki oleh pikiran sesat, yaitu pikiran Trinitas atau Tritunggal, sehingga seolah-olah itu dua. Nah, saudara-saudara, itu penjelasan tentang Elohim dan roh Elohim atau Elohim dan firman. Semuanya menunjuk pada satu pribadi, Elohim yang ekat. Elohim sang pencipta langit dan bumi. Jadi bukan politisme, tapi monotisme. Itulah kepercayaan yang benar. Dan Tuhan ingin menunjukkan lebih jauh kepada kita. Karena di dalam kitab suci juga ada perkataan kita. Siapakah kita? Di dalam kitab Brit Kadasa atau kita dalam pengertian di dalam kitab Tanak atau kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Beresit. Saudara-saudara, mari kita ikuti dengan hati yang tulus, pikiran yang jernih lagi. Kalau kita memahami tentang kata kita, ya kita akan menemukan saudara, kata kita ini apa sebenarnya? Siapa yang dimaksud kata kita di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian? Coba kita lihat satu persatu saudara-saudara dengan pikiran yang bersih, tidak a priori, tidak prasangka buruk dulu. Mari kita lihat di dalam kitab Beresit atau Kejadian 1. Kita lihat pasal 26. Saya bacakan dalam kitab terjemahan ILT 3. Dan Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang merayap yang merayap di bumi. Kata kita di dalam terjemahan Alkitab terjemahan LAI atau kata kita ya, dalam terjemahan ILT 1, demikian juga kata kami dalam ILT 3 itu menunjuk pada siapa. Kita perhatikan saudara-saudara kalimat tadi dengan cermat ya. Baiklah kita menjadikan ya, baiklah kita menjadikan ya, sangat jelas sekali saudara. Baiklah kita menjadikan. Nah, kalau di sini kan kita awali dengan Elohim. Jadi Elohim itu di dalam ayat 26 itu, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita.
dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Saudara perhatikan ayat 26 ini, marilah kita membuat manusia dalam citra kita. Sangat jelas saudara. Marilah kita. Siapakah yang diajak bicara? Sebabnya ayat-ayat berikutnya itu kan dimulai dari Elohim menjadikan langit dan bumi. Kemudian di situ ketika mau menciptakan manusia, apa yang dikatakan Elohim? Marilah kita. Siapa yang diajak omong? Marilah kita. Apakah itu Mesias yang mati disalib? Ataukah itu Ruach HaKodes atau Roh Kudus? Atau siapa saudara yang diajak omong di situ saudara? Kalau kita pahami di sini saudara, dengan pengertian otak yang sudah dikuasai paham Tritunggal Trinitas, pasti tanpa pikir panjang, seperti saya dulu sebelum disingkapkan, itu langsung kata kita, nah itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mengapa saya bisa langsung? Karena otak saya sudah diisi namanya paham Tritunggal atau paham Trinitas saudara. Nah, sekilas saya akan sampaikan kepada saudara, apakah inti paham Trinitas atau Tritunggal? Trinitas atau Tritunggal itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin trinus ya, yang dasarnya yang berarti rangkap tiga atau tiga serangkai. Yang menyatakan Tuhan itu tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai satu Tuhan dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi atau esensi atau kodrat, ya, homousios. Dalam konteks ini, kodrat adalah apa dia dan pribadi adalah siapa dia. Nah, itu adalah terutama hasil konsili Lateran IV, saudara-saudara. Paham Trinitas Tritunggal adalah buatan seseorang yang disampaikan kepada kelompok di dalam konsili tadi, diterima umum dan dijadikan kesepakatan bersama. Dengan demikian, paham Tritunggal atau Trinitas bukan ide Tuhan Sang Pencipta, bukan ide Mesias yang mati disalib, bukan ide Ruach HaKodes atau Roh Kudus, tapi idenya manusia. Manusia itu perlu diteliti saudara. Manusianya itu latar belakang kepercayaannya apa? Kalau paganisme jelas ini adalah unsur-unsur Nimrod, Semiramis, Tamus, tiga serangkai. Nah, itu dituangkan di otak-atik dengan menafsirkan ayat-ayat kitab suci seolah-olah tiga. Memang di dalam kitab suci ada unsur Bapa, ada unsur Putra, ada unsur Roh Kudus. Tapi kitab suci dan Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan tiga pribadi dalam satu. Atau satu Tuhan dalam tiga pribadi. Tidak pernah saudara. Tuhan tidak pernah mengatakan Trinitas atau Tritunggal. Saudara-saudara perlu mengerti itu. Dan kalau saudara dapati di dalam kitab suci, kalau pelajari saudara secara jujur yang sangat kuat paham Trinitasnya, coba di kitab Wahyu. Itu dua pribadi saudara yang muncul. Roh Kudus gak pernah muncul saudara. Jadi Dwi Tunggal. Jadi di sini jelas saudara-saudara. Konsep Trinitas Tritunggal adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Kitab suci tidak pernah menyatakan ada Trinitas yang harus disembah. Tidak menyatakan bahwa ketiganya sehakikat. Tidak. Satu substansi juga tidak, saudara. Itu adalah ide manusia. Bahasa filsafat manusia yang bisa membuat orang terperana, tertangkap, dan akhirnya kalau teori sudah menguasai seseorang, maka teori Tritunggal itu membuat seseorang kalau membaca kitab suci ada kata kita, kami, itu langsung aja itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan konsep Trinitas itu dikaitkan dengan ucapan terakhir Yesus menjelang kenaikannya, yaitu di Matius 28. Engkau membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Tuhan saat itu tidak pernah mengatakan itu Tritunggal, itu Trinitas.
Tidak, saudara. Jadi di sini jelas sekali, saudara. Jangan sampai kita tersesat. Nah, untuk mengerti kata kita dalam apa yang kita baca tadi, itu siapa? Nah, saudara-saudara, jelas kita akan melihat, mari, dengan logika tapi juga dengan fakta di dalam kitab suci. Di alam roh, di Samayim, tempatnya Elohim itu ada. Yang ada di situ apa Elohim sendirian atau ada yang lain? Saya berusaha mencarinya sejak dulu, saudara. Dan suatu saat saya menemukan di dalam kitab Henokh itu dijelaskan bahwa awal mulanya sebelum menciptakan langit dan bumi dan seisinya, Elohim sudah menciptakan makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk yang tercipta dari api. Makhluk-makhluk yang melayani dia itu makhluk roh yang disebut para malaikat dan makhluk-makhluk kudus yang di Samayim atau di sorga. Jadi Elohim itu bersama para makhluk roh yang kudus, para malaikat-malaikat, dan semua itu roh adanya yang bersifat kekal seperti Elohim. Sehingga dengan pikiran logika ini jelas, ketika Elohim mengatakan, marilah kita membuat atau menjadikan manusia, marilah kita, yang diajak bicara Elohim siapa, saudara? Makhluk-makhluk roh yang ada di sekelilingnya, yaitu para malaikat, roh-roh yang melayani dia. Marilah kita. Karena melayani, jadi yang mengambilkan tanah, yang membantu itu semua kan para malaikat. Tapi yang membentuk semuanya itu memang fokusnya pada pribadi Elohim, karena di dalam ayat 27 itu jelas sekali, saudara. Dan Elohim itu membuat, yang menciptakan, membentuk. Juga Kejadian pasal 2 jelas sekali pembentukan dilakukan oleh Elohim Yahweh. Yang mengembusi nafas juga Elohim Yahweh, sehingga manusia menjadi living soul, yaitu makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Jadi di sini kita melihat, saudara, jelas sekali yang diajak bicara itu para malaikat yang melayani dia. Marilah kita. Untuk lebih jelas lagi, saudara-saudara, mari saya ajak saudara untuk masuk di dalam ini kitab Yubel 3 ayat 4 dan 5, saudara. Ketika ini menciptakan Hawa atau Hawa, di dalam ayat 4 itu dikatakan demikian, saudara. Dan Yahweh berfirman kepada kami, tidak baik manusia itu sendirian. Marilah kita membuat seorang penolong baginya. Saudara tahu kata kami, dan Yahweh berfirman kepada kami. Kami yang dimaksud di situ adalah para malaikat yang memang saat itu disuruh Elohim untuk mencatat semuanya, mendiktekan kepada Mose atau Musa tentang penciptaan itu. Sehingga dikatakan dan Yahweh berfirman kepada kami. Nah, kami itu di sini ayat-ayat sebelumnya itu menunjuk pada kelompok malaikat yang mencatat semua yang dikatakan Elohim. Jadi Yahweh di sini berkata, tidak baik manusia itu sendirian, marilah kita membuat seorang penolong baginya. Marilah kita. Kita itu siapa? Ya Elohim dengan berkata kepada para malaikatnya, marilah kita. Ya. Seperti saya sebagai pimpinan, kemudian ada banyak yang pengurus di sekitar saya. Untuk melakukan sesuatu, saya katakan, ayo kita mengambil pohon yang masih muda itu untuk ditanam di tempat lain. Marilah kita. Yang saya ajak siapa? Yang ada di sekitar saya. Kemudian ketika di tempatnya saya mengambil, berarti saya pribadi yang manggil, tapi ketika mengajak tadi, marilah kita. Jadi inilah, saudara-saudara, yang terjadi. Juga di dalam Kejadian Menara Babel, saudara. Saudara perhatikan di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 11, ya, sangat jelas di situ ada kata kita, saudara.
Saya bacakan ayat 5, 6, dan 7. Dan turunlah Yahwe untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahwe berfirman, lihatlah, bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak, dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Ayat 7, saudara. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahwe mencerai-beraikan mereka. Saudara-saudara, perhatikan, marilah kita turun. Siapa yang dijak turun, saudara? Apakah itu Mesias? Apakah itu Roh Kudus yang diajak turun? Di dalam kitab suci, ayat-ayat pendukung itu tidak ada, saudara. Tapi yang ada, yang logis adalah, marilah kita turun. Siapa yang diajak turun? Ya para malaikat yang melayani dia. Jadi kita itu tetap menunjukkan Yahwe ekat. Elohim itu ekat, saudara-saudara. Sangat jelas sekali di situ, saudara. Dan dipertegas lagi di dalam kitab Yubel 10 ayat 22 dan 23, saudara. Saya bacakan, saudara. Dan Yahwe Elohim kami berfirman kepada kami. Ya. Jadi Yahwe Elohim kami berfirman kepada kami. Kami itu para malaikat. Lihatlah mereka ini satu bangsa dan mereka mulai bertindak. Dan sekarang tidak ada yang akan ditahan dari mereka. Pergilah. Perhatikan ini, saudara. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka supaya mereka tidak mengerti perkataan satu dengan yang lainnya. Dan mereka dapat terserak ke kota-kota dan bangsa-bangsa, dan satu tujuan tidak akan lagi ada dalam mereka sampai hari penghakiman. Ayat 23, saudara. Dan Yahwe turun, dan kami turun bersamanya untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia dirikan. Sangat jelas sekali, saudara. Saya ulangi. Yubel 10 ayat 23. Dan Yahwe turun, koma, dan kami turun bersamanya. Siapakah kami? Para malaikat, saudara. Turun bersamanya. Bersama siapa? Yahwe yang sudah turun tadi. Jadi jelaslah di sini. Jadi bukan Mesias, bukan Roh Kudus yang diajak bicara, saudara. Enggak ada bukti-bukti pendukung ayat-ayat di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara Yahwe itu Mesias atau Roh Kudus. Tapi yang diajak bicara adalah malaikat yang melayani saat itu ada. Marilah kita turun. Ya, sangat jelas sekali, saudara-saudara. Itulah misteri kata kita. Sudah dibukakan Roh Kudus. Dan itu tidak hanya logis, logika masuk akal. Tuhan Yesus, Mesias yang disalib, juru selamat kita, juga ketika hadir di bumi ini dalam bentuk fisik menyatakan di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 38 misalkan, mengatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu atau ekat. Kemudian Yohanes 12 ayat 4 sampai 45 menyatakan bahwa siapa atau orang yang telah melihat aku itu sudah melihat siapa yang mengutus aku. Yang melihat aku juga melihat Bapa. Itu sudah jelas sekali, saudara. Menunjukkan apa, saudara? Bahwa tadi di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan Elohim itu roh. Elohim itu roh. Menyatakan diri dalam bentuk daging supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 18. Jadi jelas di sini, saudara. Siapakah Elohim yang mengambil bentuk manusia atau putra di dalam dekapan Bapa? Yaitu Mesias yang disalib. Mengapa saya selalu tegaskan Mesias yang disalib? Karena ada banyak Mesias palsu yang tidak disalib. Tapi Mesias yang disalib, yang mati dibangkit pada hari yang ketiga, adalah Mesias
juru selamat kita, yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi di sini saudara, perwujudan manusia putra Elohim Yeshua adalah perwujudan Bapa yang roh adanya. Jadi Elohim telah menyatakan. Dengan demikian Elohim itu ekat, tidak tiga saudara. Tuhan tidak tiga, tapi satu pribadi. Ya. Jadi kepercayaan kita bukan politisme, tapi monoteisme. Dan orang-orang seperti saya dulu yang dikuasai paham Trinitas Tritunggal selalu ngotot. Enggak, saya menyembah Tuhan yang Esa. Tapi prakteknya tetap tiga. Jadi politisme yang dipropagandakan sebagai monoteisme. Itulah paham sesat Tritunggal atau Trinitas. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan tegas sekali menyatakan bahwa kalau Yeshua, Tuhan Juru Selamat, Mesias yang disalib mengatakan, aku dan Bapa satu, menunjukkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu ya sama. Jadi sama. Elohim yang ekat satu. Sehingga yang diajak bicara marilah kita, itu adalah para malaikat yang melayani dia. Sehingga bukan politisme, bukan jamak. Terus ada orang yang sok teologian, ya, teori-teori, mengatakan Elohim itu kan jamak, tunggalnya kan El. Boleh saja begitu saudara. Tapi Elohim tetap sama. Ekat saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, perlu diingat, kitab suci tidak mungkin dibatalkan. Itu pesan Tuhan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 35. Ingat, Holy Bible, kitab suci tidak mungkin dibatalkan. Dan apa yang ditegaskan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 7-11 itu menunjukkan saudara-saudara bahwa kata kita itu menunjuk bahwa Elohim itu ekat. Yang kita sembah satu. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan Yeshua bahwa aku dan Bapa itu ekat. Aku Bapa ekat satu. Juga di dalam penjelasannya selalu Tuhan mengatakan ekat, tidak ada dua pribadi, satu. Inilah saudara-saudara. Dan bagaimana kalau orang-orang menolak dan menerima penjelasan yang benar tentang kata kita? Yang akan menghakimi siapa? Tuhan menjawab dalam Yohanes 12 ayat 48. Firman Yeshua atau firman Tuhan adalah hakim di akhir zaman. Dengan demikian saudara-saudara, jelaslah apa yang dikatakan Tuhan di dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang setelah mati, orang kaya rohnya masuk ke alam maut. Yang satu Lazarus orang miskin, orang benar masuk ke Taman Firdaus. Disitulah kita melihat saudara. Tuhan menegaskan dalam percakapan di situ bahwa mau masuk ke pangkuan Abraham atau Firdaus atau ke Hades, Seol atau alam barzah, alam maut yang selalu tersiksa ditentukan oleh perbuatannya di bumi. Perbuatan itu dihakimi oleh siapa nantinya? Yohanes 12 ayat 48 menegaskan yang menghakimi ya firman Tuhan itu. Jadi kalau saudara sekarang melihat firman Tuhan benar, saudara ikuti, saudara ya dihakimi menurut firman itu. Kalau saudara berjalan, berpikir, mengimani, melakukan sesuatu di luar kebenaran firman, berarti itu di luar kebenaran. Akan dihakimi bahwa saudara bukan pelaku firman. Meskipun saudara menganggap bahkan didukung oleh organisasi yang kuat bahwa saudara melakukan firman, tapi kalau firman Tuhan itu menyatakan tidak, karena tidak sesuai yang tertulis, maka saudara juga tetap dihakimi sesuai perbuatannya. Oleh sebab itu saudara, percayalah kepada firman Tuhan.
berubahlah oleh pembaruan butimu. Tuhan Elohim Yahweh Sang Pencipta mengasihi saudara, menantikan saudara berubah, diperbarui, dipulihkan, dan dibangun dengan firman yang benar. Tidak tergantung umur saudara sekarang berapa, tapi Tuhan mengasihi saudara, menantikan untuk perubahan. Meskipun umur saudara tinggal 1 jam, kalau saudara berubah saat itu, langsung masuk Samayim dan diberkati hidup kekal. Terpujilah Bapa,